Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ada hal yang seru semeton ya. Gebrakan dilakukan sekarang oleh Om Jen ini ya, 11-12 dengan Kang Deddy begitu ya, yang suka langsung turun menemui rakyatnya. Yang menarik adalah salah satu ternyata siswa dari pendidikan militer kemarin itu pulang dari barak militer, dapat ilmu, tanah dan rumah baru. Gimana ceritanya katanya? Captionnya di situ. Ternyata salah satu siswa yang ikut pendidikan itu semeton, mohon maaf ya, punya kehidupan yang ya bisa dibilang kurang layak lah. Tapi Om Jen langsung memberikan surprise yang luar biasa kepada orang tua yang ikut yang anaknya ikut dipelatihan. Ini menarik sebetulnya, kita reaksi ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Listrik kan? Di mana sarena? Iya, Pak, ya. Di mana? Si Ujang. Jadi ya Pak, itu kadang-kadang kadang-kadang menuju Bobot, Tibrak, Kamarang, yo gepruk. aya kamarangan. Nyemu di luhur. Aspal beli tipos. Oh, ieu ngagebrus. Bisa ngintip ka handap ngeunahon. Wah, ieu na ieu. Oh, tekadna nu kamari. Saya berjanji tidak akan mengulangi hal-hal yang tidak baik. Sekarang saya akan berubah menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jantan anak soleh budak teh Gusti. Iya. Imah ku Om Jen dibenerkeun ya. Dibangun, Mak. Adieu, Mak. Ya. Imah ya ku Om Jen dibangun di ruagnya. Bae di ruag. Urang abangun deui nya. Tapi aya syaratna. Bapak, tapi ieu teh tempatna teh gaduh naon. Geus teu nanaon lah pokona mah kan cicing di dieu ai, heeh. Ieu usaha tempatna. Bawastum. Mun geus diizinan ku Bawastumna. Nya aya kapungkur mah diizinan teh kanggo sabetah nabi mah tapi duka ka payuna mah kitu. Nya aya tanah desa teu. Ini lo di tanah desa sauprit mah. Ari abdi mah sawios di pangangonan. Nya. Heeh. Jadi tanah eta we desa pangajejekeun pokona kayak urang pangnyeunkeun imah. Ieu bisa ngagebrus murag. Heeh. Da ieu mah murah gitu balanga saeutik ge ka handap. Nya, urang jenkeun imahna. Aya syaratna kahiji kudu sarolat singgareton. Anu kadua budak sakolana teu meunang mawa handphone. Teu meunang. Ulah dibere handphone. Heeh, ulah handphone nya. Lamun masih kena nyekelan handphone, ieu imah moal dibenerkeun ku Om Jen. Ulah senajang nya ka emak, nya ka bapak, pokoknya nya ka keluarga anu aya di dieu, ulah nyekelan handphone. Ulah nyekel handphone. Jadi ya kan tanahnya bukan tanah hak milik beliau, jadi harus minta izin dulu sama yang punyanya. Tanah siapa ini teh? Bapak Wastu. Lamun dia teu diizinan tanah desa eueuh beusi jauh kan tanah Om Jen mah nya. Geus di dia teangan tanah nu hargana 150.000 atau 200.000, meuli 25 meter mah 20 meter. Aya di abdi ge tukang desa. Nya geus eta di dinya, Sabaraha duitna, sabaraha duit? Beda ieu mah. Hargana antara kades sareng Om Bupati. Waing dibayar jeung rahayat mah wae. Karunya ieu saumur hirup budak geus boga sabaraha? 8 teu boga taneuh-taneuh acan. Cicing di imah batur geus teu kudu minta izin. Ieu cicing di dieu pindah. Di tanah sorangan tanah mak. Sertifikatkeun ngaran emak. Sertifikatkeun. Imahna langsung izin di ditu. Ame boga taneuh. Nya. Nyamannya. Nya, amat. Amat. Ieu mah bodo amat wae. Tenang, Jang. Boga taneuh sorangan, Jang. Atas nama maneh, Jang? Atas nama na. Heeh. Ulah aya ngaran nu sasa, ngaran budak eta nu pendidikan barak militer. Nya, ngaranna boga kakayaan balik ti ditu teh boga taneuh. Boga imah. Jadi balik di barak teh ilmu boga, disiplin boga taneuh, boga imah. Gitu. Ayeuna ning ngaranan Pak Ahmad geus dijual. Nah itu ya si Farel ya, masa kalah sama Om Jen begitu ya. Bukan hanya memberikan, bukan hanya selesai di pendidikan begitu, tapi diperhatikan juga keluarganya. Dengan kondisi mohon maaf semeton ya, memprihatinkan di situ. Om Jen siap membangunkan rumahnya begitu.
Kalau tidak ada tanah, dibeliin tanah sama Om Jen. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau saya bilang 11-12 dengan Kang Deddy lah, begitu ya. Mudah-mudahan banyak pemimpin seperti Om Jen. Tapi yang menarik sebetulnya, kemarin ada yang mempertanyakan tentang pendapatan channel YouTube dari Kang Deddy begitu ya. Tapi hal yang menarik terjadi sekarang begitu dengan channel Kang Deddy begitu, yang dimana sekarang akan go internasional sepertinya ya, akan mensponsori seorang pembalap ya, anak remaja yang luar biasa. Ini videonya. Tuh, papa kamu udah punya berapa? Kan biayanya 200 juta tuh. Gak pernah cerita ya. Gak pernah cerita. Katanya kalau nggak dapat sponsor mungkin nggak berangkat katanya. Oh, nggak berangkat. Oke. Oke, nggak berangkat. Sekarang nggak jadi berangkat dong. Semoga dapat sponsor. Ada sponsor. Sponsor harus bayar berapa persen dari total pemberangkatan? Tergantung jumlah sponsor ya. Sekarang udah dapat? No, belum. Sponsornya Deddy Mulyadi channel aja. Bisa. Bisa. Salam. Salaman. Ya, oke. Nah, Berapa persen? hah? Cuma satu balap. Satu balap aja dulu. Satu balap aja udah. Menghormati talent anak Indonesia. Nanti kalau beberapa balap nanti jadi ngomel-ngomel orang. Bang Deddy kok satu orang diurusin mahal-mahal. Iya kan? Ya, itu. Jadi tapi nggak pernah naik motor di Indonesia, mobil Indonesia nggak pernah. Nggak pernah. Di jalan nggak pernah. Pakai Karena- knalpot bro nggak pernah. Karena takut. Kalau Takut. kayak gitu bisa misalnya kayak kecelakaan atau apa kan rusak full. Jadi nggak bisa fokus dengan balap atau apa. Iya, nggak bagus sih gitu-gitu. Sponsornya Deddy Mulyadi channel. Jadi mulai di sana terus dapat stiker atau apa gitu. Nggak usah. No, Nggak usah pakai dong, nggak usah yang gitu-gituan. Membantu. terima kasih. Iya, makasih kan. Itu karena kita Balap menghormati. doang nih. Hah? Balap. Satu aja yang di Itali. Ini kan harus bangun rumah rakyat miskin banyak. Itu kan harus merehabilitasi anak-anak yang bermasalah. Harus ngurusin anak-anak yang pulang dari rumah sakit. Emang banyak kayak gitu. Banyak banget. Yang harus ngeberesin anak-anak yang kecanduan game online. Emang Ya kenapa kan? anak-anak itu? Hah? Game online kejaduan. Ya kalau tidurnya jam 4 pagi setiap hari akhirnya nggak masuk sekolah. Karena tiap malam main game online gimana? Kan bermasalah. Ya kan? Ya kehilangan. Nanti berhenti sekolahnya akhirnya. Karena sekolahnya tiap hari nggak masuk. Karena bangunnya jam 10. Nggak sehat dong kalau gitu. Ya nggak sehat. Kan harus direhab. Bagaimanapun itu anak Jawa Barat yang harus segera dibenahi. Ya kan? Dia kehilangan hak-haknya untuk belajar. Iya. Hak-haknya untuk hidup Kesehatannya normal, doang hak-hak untuk makan yang bergizi karena perilaku, gitu loh. Nah, itu harus dihentikan yang begitu. Iya. Papahnya dokter kandungan, ya kan? Ya, mamahnya suka marah-marah karena cemburu sama papahnya, tiap hari periksa kandungan istri orang lain. Sama sih. Hah? Sama sih. Sama gimana? Maksudnya dokter kandungan juga. Mamah juga dokter kandungan dua-duanya. Ya udah nggak usah saling cemburu dong kalau gitu. Ya tetap cemburu yang mamahnya. Ya kalau mamahnya kan periksa ke perempuan lagi, kalau papanya tiap hari periksa perempuan. Kan nggak ada pilihan lagi alasannya gitu ya. Oh nggak ada pilihan. Kenapa nggak jadi profesi lain misalnya kayak Pak Mulyadi jadi anggota DPR RI gitu. Seharusnya ada dua pilihan sih sejujurnya, jantung atau ini. Tapi nggak tahu kenapa malah milihnya kandungan. Oh gitu. Kenapa emang? Tadi tuh seperti Om Mulyadi. Iya, jadi tapi anggota DPR. dia pencinta tanah air karena prinsip hidupnya adalah selama masih ada bayi di kandung badan maka itulah bagian dari profesi yang harus aku jalankan. Iya. Betul. Kan keren. Nanti dari Om Mulyadi ada DPR. Sebentar lagi reses lah. Kayaknya seperempat reses ini bisa. Ada yang Itu kebetulan warga dapil ya. Bilang sama Om Mulyadi itu berangkat untuk ongkos ke
Itali itu seperempat resesnya Pak Mulyadi. Pak Mulyadi itu seperempat resesnya Om itu. Mulyadi yang mana? Itu DPR. Kan ada dua, ada Om Deddy Mulyadi. Oh ini Om Mulyadi DPR. Satu keluarga Om. Oh kita satu marga Mulyadi. Marga Mulyadi sama-sama turunan Siliwangi deh. Aduh. Kalau ini macan yang baik, kalau saya macan yang galak. Sebenarnya apa? Banyak. Caranya Om Deddy seneng nggak? Senang sih, aku mensupport itu. Suka nonton Ya, TikToknya? aku suka nonton Instagramnya sih. Instagram. Iya, tapi cuma kaget aja sih begitu banyak ya orang-orang yang kurang baik. Sehari-harinya kayak ditusuk atau apa gitu-gitu. Oh iya, kaget ya. Iya. Itu fakta kehidupan kita. Karena nggak pernah niat kayak gitu. Ada anak yang usia gini kemarin nusuk kakeknya. Padahal kakeknya itu yang ngurus dia sejak bayi merah. Ya itu nggak normal ya. Karena tiap hari dia main Mobile Legends, waktu itu dia malam keluar jam 11 malam dilarang oleh kakeknya untuk pergi naik motor. Langsung dia ngambil pisau tusuk. Jadi itu udah pemikirannya udah ngaco Ya banget. artinya bahwa orang lain itu mendapat doktrin yang buruk dalam hidupnya. Dan itu udah susah sembuh. Nah, juga jadi nggak sih? kalau hari ini banyak orang yang ngomong ingin melindungi anak-anak, itu bukan marah karena mereka dididik disiplin di barak militer, harusnya marah terhadap orang yang mendiakan menu-menu, ya kan, media online yang ditujukan, yang dikonsumsi oleh anak-anak. Harusnya tindakannya di situ. Itu harusnya. Jadi harusnya kasihan lihat mereka mendapat tontonan pornografi, kekerasan di media sosial yang belum waktunya dia mengkonsumsi. Harusnya tindakannya di situ. Itu bukan marah pada orang yang lagi disiplin. Ya. Ngerti loh. Ngerti. Nggak ngerti sih yang maksudnya itu pornografi itu apa? Oh. Ya di konten-konten media sosial kan banyak bisa didapat. Apa itu? Pornografi. Ya cerita tentang perempuan dewasa, laki-laki dewasa. Ngapain? Diperiksa kandungannya, Jadi kayak dokter gitu. Gitu loh. Diperiksa kandungannya. Dia itu kayak Ini Pak Deddy, dia ini kan medical. besar nggak di sekolah ini biasa. Jadi dia nggak pernah tuh dengar yang Oh iya. Ya karena masuk dalam sebuah lingkungan yang terproteksi. Iya. Ya lebihnya dia bersih, lemahnya adalah dia tidak paham kondisi sosial. Itu lemahnya, karena hidupnya terproteksi. Dia nggak ngerti apa itu konten pornografi. Karena dengan teman-temannya kan nggak pernah kumpul. Seusia gini kan kalau di sekolah sekarang kan kumpul cerita cewek. Iya. Kamu udah cerita pacaran. Ini pernah saya lagi di kasir di satu toko gitu. Dia tiba-tiba tanya, "Ayah, artinya kelamin laki-laki?" Dia sebut dengan keras. Itu artinya apa ya? Saya sampai bingung kan. Banyak orang di situ semua udah ngeliatin dia orang yang udah besar kan. Kok dia ngomong kelamin laki-laki tapi artinya apa? Karena Dan nanya polos aja ya. hanya polos. Jadi nggak apa. Tapi nanti juga harus, karena kan hidupnya hanya satu kan, di rumah mendapat pendidikan, homeschooling, kemudian otaknya adalah balap. Iya. Dan pikirannya adalah profesionalisme ke depan menjadi pembalap terbaik dunia. Formula One. Iya. Ya kan? Kalau berhasil. Halus, jangan kalau. Harus Iya. berhasil. Ya kan? Udah selamat. Tuh, terima Sehat kasih. selalu. Sponsornya Deddy Mulyadi Channel. Iya. Makasih. Masih. Sini. Ini dong. Ini daripada balapan di jalan, mending balapan di sirkuit sampai Itali. Di balik anak yang berandal, banyak anak yang punya talent. Kita support dua-duanya. Yang berandal kita barakan, yang punya talent kita kirim ke kejuaraan sampai Itali. Kasih ya. Oke. Oh ya. Siap. Itu sebetul ya, salah satu pembalap yang akan disponsori oleh KDM Channel begitu ya. Yang kemarin sempat tanya juga itu pendapatannya itu untuk ini untuk itu katanya. Tapi banyak juga yang dibantu dari channel itu begitu. Tapi orang-orang yang hanya ngelihat hasilnya saja begitu. Tapi yang terjadi adalah kenapa dia sekarang Kang Deddy concern dengan channelnya begitu.
Karena bisa ditanyakan langsung, kalau tidak salah ada video yang menjelaskan mana pendapatan AdSense itu yang 100% kalau tidak salah ya dipakai untuk membantu rakyat yang membutuhkan begitu ya. Jadi sekian 100 juta atau berapa puluh juta itu kan dibagi-bagi begitu ya. Itu bentuk kecintaannya juga begitu. Tapi yang namanya orang nyinyir ada saja yang nyinyir ya. Tapi kurang serius betul ya. Coba kita dengar juga pendapat dari para netizen. Ini dia videonya. 1,7 triliunnya, jangan diacak-acak begitu anggarannya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton video ini sampai habis. Jadi gue mau nunjukin videonya Kang Ono Surono lagi ya, tapi ini sedikit aja videonya ya. Nih videonya. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati, jangan sampai ADM sendirian mencoret-coret itu yang padahal sebelumnya program-program itu sudah dibahas mendalam yang juga melibatkan rakyat Jawa Barat. Enggak, saya nggak merasa dilibatkan apapun. Rakyat Jawa Barat mana yang Kang Ono maksud? Saya rakyat Jawa Barat tidak merasa dilibatkan, Bapak. Itu rakyat Jawa Barat yang mana? Itu tadi video singkatnya aja ya, fullnya ada di akunnya Kang Ono Surononya langsung. Kalian bisa langsung cek. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu motong anggaran 1,7 triliun, disisain 500 miliar aja. Yang dimana menurut berita yang beredar juga anggaran itu dipotong karena ada pemotongan juga pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Tolong banget ini beneran tolong ya, jangan dikit-dikit bawa-bawa rakyat masyarakat Jawa Barat. Enggak, tolong jangan libatkan masyarakat Jawa Barat demi kepentingan pribadi kalian. Enggak, gua nggak merasa dilibatkan. Dan di video itu juga Kang Ono bilang, ayo masyarakat Jawa Barat cerdas. Justru Pak, karena saya rakyat Jawa Barat ya, karena saya sudah cerdas, maka dari itu saya paham kenapa anggaran itu disisain 500 miliar dari 1,7 T. Saya sebagai masyarakat Jawa Barat Kang Ono, saya memahami kenapa 1,7 T itu dicoret oleh Kang Deddy Mulyadi. Masa Bapak yang pejabat, masa Kang Ono yang pejabat tidak memahami dan tidak mengerti sih Pak. Jadi yang harus cerdas itu saya sebagai rakyat Jawa Barat, kita sebagai rakyat Jawa Barat, atau Bapak sebagai pejabat di Jawa Barat. Itu karena ada himbauan anggaran efisiensi ya dari pemerintah pusat, Kang. Kayaknya lebih mending berdebat dengan masyarakat kecil, dengan rakyat kecil yang cerdas daripada yang punya jabatan tapi keblinger. Masyarakat awam ya, contohnya saya masyarakat awam yang tadinya nggak tahu seberapa besar anggaran daerah gitu ya. Jadi tahu Pak, dari 1,7 T disisa 500 M. Ya pastikan 500 M itu juga cukup Pak untuk anggaran daerah dari 1,7 T. Lah, saya sebagai orang awam, saya jadi mikir, pantasan aja jadi pada bisa hura-hura gitu kan. Yang tadinya nggak tahu seberapa besar uang anggaran, jadinya tahu, Kang. Musrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut saya itu hanya seremonial. Seremonial? Musrenbang itu wajib, Pak. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, makanya musrenbang itu wajib, Bapak, bukan seremonial, wajib. Karena tidak mungkin membahas detail terkait dengan program-program tersebut yang hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja. Betul sekali Kang Ono, nggak mungkin 1 jam 2 jam aja, tapi kan untuk menyusun rencana-rencananya 2 jam itu juga bisa nyicil, Pak. Kan Bapak kalau sekali meeting langsung 8 jam itu nggak sakit kepalanya, Pak. Rapat sidang nggak nyampe berjam-jam aja masih banyak yang tidur kan, makanya sampai ada lagunya. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Yang lebih banyak mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama, panjang dan sebagainya. Tapi bener kan Kang, kalau mesti diskusi dulu sama DPRD, berbagai macam partai semua ada di sana, ya otomatis kerjanya jadi lebih lama dong, nunggu keputusan ini, keputusan itu, belum nanti ada isi kepala lain, ini itu, ujung-ujungnya nggak jadi. Ya memang saya pun tidak tertarik untuk mendiskusikan ya 2026 karena saya lebih penting ingin mendiskusikan yang 2025. Kang, kok Kang Ono itu kayak seolah-olah nggak mau dengerin pidato gubernur sih Kang? Padahal ya kalau Kang Deddy Mulyadi mau ngebahas tentang 2026 pun pasti beliau itu juga nyenggol-nyenggol 2025. Kalau 2025 nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada perencanaan apa-apa, ya gimana mau berencana untuk 2026 Kang? Kalau Kang Ono aja diundang untuk ikut acara tersebut tapi Kang Ono nggak hadir, gimana caranya Kang Ono mau tahu? Karena dengerin pidato gubernur aja kayaknya berat banget rasanya denger pidato, malah ngerasa disindir, bukannya mikir, ngerasa disindir. Jadi segitu sebentar videonya ya, biar tidak salah persepsi begitu ya, yang di sana yang masih mempertanyakan juga tentang apa yang dilakukan Om Jen begitu, apa dilakukan Kang Deddy, channelnya Kang Deddy itu seperti apa begitu. Di sini sudah terjawab ya. Dan yang luar biasa adalah ketika memang
pembinaan yang dilakukan oleh Om Jen begitu tidak sampai hanya di barak begitu ya, disebut kemarin di barak begitu, padahal untuk pendidikan juga, tapi sampai keluarganya juga diurusin, karena bagaimanapun juga memberikan sesuatu untuk rakyat Purwakarta khususnya ya, itu sesuatu yang luar biasa mungkin yang didapatkan oleh Om Jen begitu ya. Bisa saya bilang bahwa 11-12 dengan Kang Deddy lah. Karena bagaimana menyentuh ke rakyat itu juga dilakukan sekarang oleh Om Jen ya. Tapi kita di luar Jawa Barat sebetulnya tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.